Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita ada dalam ibadah yang berbeda. Dan firman Tuhan hari ini saya sampaikan secara online. Firman Tuhan hari ini tanggal 13 Juni tahun 2021 dengan satu tema, yaitu otonomi gereja setempat. Kita tadi sudah membaca dari Kolose pasal yang ke-2 ayat 9 sampai 15. Apa sebenarnya otonomi gereja setempat itu? Apa maknanya? Otonomi gereja setempat adalah pemberian wewenang dari Allah dan sidang jemaat untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan segala risiko yang mengikutinya. Bertanggung jawab yang dibatasi oleh hak dan kewajiban anggota GGBI bagi anggota gereja baptis. Kemudian otonomi gereja setempat, apakah kewajibannya? Taat dan tunduk kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja sesuai dengan asas kongregasional, taat kepada ADART GGBI, dan taat kepada program-program yang sudah disahkan dalam keputusan MUBES. Kemudian membangun kerjasama antar gereja dalam pola persekutuan. Yang ketiga, otonomi gereja setempat, kewajibannya adalah membayar iuran sebagai anggota GGBI dengan taat dan secara rutin dan berkala. Apa hak yang bisa dimiliki oleh gereja yang menerapkan otonomi gereja setempat ini? Dia akan mendapatkan payung hukum dan perlindungan atas aset yang dimiliki oleh gereja lokal, lalu mendapatkan pelayanan gereja yang sama, yang adil dan seimbang sesuai dengan jumlah anggota gereja yang bersangkutan dalam anggota GBI. Kemudian yang ketiga, mendapatkan bantuan moral, mendapatkan bantuan spiritual, material, dan keberagaman dalam pelayanan sesuai kadar keikutsertaan dalam anggota GBI. Jadi, otonomi gereja setempat adalah berlaku dalam hal keuangan, dalam keberagaman, dalam pelayanan, dalam kemandirian, dalam pelayanan, hak dan kewajiban yang saling melengkapi, seperti dua sisi mata uang koin, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Karena itu, melalui nas pada hari ini, kita akan belajar apa kata Allah tentang otonomi gereja setempat. Yang pertama, otonomi gereja setempat mengakui bahwa Kristus adalah kepala gereja. Semua aktivitas gereja berpusat pada hati Kristus, pada visi, misi, aksi, dan strategi ilahi. Kemudian, Kristus sebagai kepala, semua program adalah pengejawantahan kasih Allah. Mari kita lihat sama-sama dalam Roma pasal yang 11 ayat yang ke-36. Bunyinya seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat ini mengingatkan bahwa Kristus adalah pusat dari semuanya, dan segala puji hormat, segala kemegahan kita kembalikan hanya untuk Tuhan. Kemudian yang kedua, otonomi gereja setempat adalah gereja yang tunduk kepada tata pemerintahan kongregasional. Apa kongregasional itu? Yaitu demokrasi sebagai jantung tata pemerintahan gereja lokal. Kemudian menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Minggu lalu kita sudah belajar ini dan kita boleh mengerti apa itu musyawarah mufakat. Kemudian yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada pada jemaat. Ini menjadi satu kerinduan sebagai orang-orang percaya yang kita tentu akan makin solid dalam MUBES, dalam MUNAS, dalam MUGER, dan di dalam bagian-bagian yang terkait lainnya. Mari kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 22
sampai dan ayat 25. Maka rasul-rasul dan penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Ayat 25. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk mengutus beberapa orang kepada kamu untuk bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini bagian yang kedua, otonomi gereja setempat. Kemudian yang terakhir hari ini, otonomi gereja setempat adalah kewenangan untuk mengembangkan pelayanan secara holistik. Apa artinya? Secara holistik artinya bertumpu pada pengembangan pekabaran Injil. Kita lakukan banyak hal, kita lebih mencari jiwa-jiwa baru dari non-Kristen. Kita tidak memindahkan anggota gereja satu ke tempat kita, tapi kita mencari jiwa-jiwa yang belum percaya, kemudian kita kenalkan kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, bidang holistik adalah bidang yang mendukung pelayanan sosial. Ada baksos, ada acara-acara kegiatan sosial masyarakat, dan banyak hal yang berkaitan dengan acara-acara sosial, baik kematian, baik sakit, mengunjungi orang sakit, itu menjadi bagian yang penting. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pelayanan pendidikan gerejawi. Gereja Baptis adalah gereja yang suka belajar. Oleh karena itu, kita mengembangkan pola pendidikan yang terpadu dan juga pola kesehatan. Ini kita terus lakukan. Kita ada sekolah minggu, kita ada kegiatan PA, ada KPW, ada banyak hal yang lainnya. Dan itu adalah bagian yang Tuhan mau rindukan buat gereja kita. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat yang ke-42, demikian bunyi firman Tuhan. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Lalu pasal 6, ayat yang 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini kisah yang luar biasa. Jadi pelayanan sosial itu menjadi bagian yang dikembangkan sejak awal ya dalam pelayanan kekristenan. Ini hal-hal yang boleh kita pelajari hari ini. Dan berharap minggu depan kita akan melanjutkan lagi bagian asas keluarga besar yang lainnya. Kita bersyukur hari ini sudah belajar 3 hal. Gereja Baptis yang menganut otonomi gereja setempat akan berfokus pada Kristus sebagai kepala gereja, menerapkan tata pemerintahan kongregasional, dan kewenangan mengembangkan pelayanan secara holistik. Amin, kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini. Kami boleh membagikan firman Tuhan melalui media online di gereja kami. Kami mau menyerahkan supaya semuanya boleh sampai ke hati yang paling dalam dan boleh menjadi berkat dimanapun firman Tuhan ini bisa diterima. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa berkat. Silakan Bapak Ibu Jemaat mempersiapkan hati. Ya, kiranya rahmat berkat dari Allah Bapa Surgawi, sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai, melindungi, dan memberkati dimanapun
kita berada. Tuhan, urapi anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, biarlah Engkau akan memberkati, menolong mereka yang sedang berjuang dengan pekerjaan, yang sedang berjuang dengan ketakutan, yang sedang berjuang dengan kondisi-kondisi mereka. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan pemulihan, memberikan berkat dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.